Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana alal mahajjatil bayda la yazigu anha illa kana minal halikin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, mengingat sejarah masuknya umat Islam ke Indonesia, kita tentunya sama-sama faham bahwa sebelum agama dan risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW ini masuk ke Indonesia, telah ada agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang terlebih dulu telah ada dan bercokol di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini tentunya bisa menjelaskan kepada kita bahwa pengamalan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, umat kita sendiri, sedikit banyaknya masih terpengaruh dari ajaran-ajaran atau juga bahkan keyakinan-keyakinan yang ada itu. Apabila kita mempelajari Islam secara lebih dalam, kita menemukan bahwa rupa-rupanya tidak semua sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat kita sudah 100% sejalan dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita baca dari Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini kita ingin mengangkat sedikit apakah sebenarnya manfaat yang bisa kita petik dari upaya kita untuk bersungguh-sungguh menjalankan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah manis apakah yang akan kita rasakan ketika kita berusaha untuk secara benar-benar menjalankan ajaran Islam ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, setidaknya ada 3 yang bisa kita angkat pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu bahwa ketika kita berusaha secara maksimal untuk menjalankan ajaran agama ini sesuai dengan petunjuk yang kita peroleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buah manis pertama yang kita harapkan adalah bahwa apa yang kita amalkan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah amal ibadah. Bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita sudah sama memahami bahwa kehidupan kita di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat dari sini tentunya kita ingin agar supaya amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agar supaya amal kita itu diterima oleh Allah, salat kita, puasa kita, zikir kita, khusyuk kita, tawakal kita, taubat kita, birrul walidain kita, berbuat baik kepada tetangga, memelihara lingkungan, dan seterusnya, jujur, berkata baik, berkata sopan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Perbuatan-perbuatan, aktivitas, amal ibadah yang kita lakukan ini hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila aktivitas dan ibadah tersebut kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keridhaannya,
Kemudian yang kedua, bahwa amal yang kita lakukan itu kita lakukan sejalan dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, buah manis yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan amal ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa amal ibadah kita itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang ulama salaf, Al-Fudail ibnu Iyad, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mati dan hidup, salah satunya adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Al-Fudail ibnu Iyad ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan amal yang baik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan benar. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar, maka itulah amalan yang terbaik. Beliau mengatakan, fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Karena amal ibadah itu, kata beliau, walaupun dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk, lam yuqbal, maka amalan itu tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula apabila amalan itu benar tapi tidak dilaksanakan ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yuqbal. Jadi beliau mengatakan bahwa amalan itu hanya akan diterima apabila akhlasuhu wa aswabuhu, ikhlas dan benar. Bisa jadi ada orang yang memiliki keinginan besar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia kemudian melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada orang yang berpikir, kalau kita melaksanakan salat duhur 4 rakaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, saya ingin lebih mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau saya melaksanakan salat duhur 8 rakaat dengan jumlah rakaat yang 2 kali lebih banyak? Maka kita katakan bahwa amalan ini tidak benar. Walaupun mungkin Anda melaksanakan amal itu ikhlas, ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia tidak benar karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya juga, mungkin ada orang yang melakukan amalan atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah melaksanakan salat duhur 4 rakaat. Tapi dia melaksanakan salat itu bukan karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam rangka ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan itu mungkin karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, mungkin karena sum'ah, ingin agar supaya dia menjadi orang yang populer, mungkin karena alasan-alasan lain. Maka Al-Fudail ibnu Iyad mengatakan bahwa amalan ini lam yuqbal, tidak akan diterima. Walaupun dia sesuai dengan petunjuk Nabi, tapi karena tidak dilahir dari sebuah keikhlasan, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, hatta yakuna khalisan sawaban. Amalan itu, kata beliau, hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia khalisan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sawaban,
apabila amal itu benar. Kemudian beliau menjelaskan, wal khalis ayyakuna lillah. Amalan yang ikhlas itu, kata beliau, apabila amalan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridha Allah. Wassawabu ayyakuna ala sunnah. Dan amalan yang benar itu, kata Al-Fudail Ibnu Iyad, yaitu amalan yang berada di atas sunnah, artinya sejalan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, apabila kita melakukan satu amal ibadah, kemudian kita ingin agar supaya amal ibadah kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah bahwa kita melakukan amal itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita melakukan satu amal ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan berkah. Pertanyaannya, apakah berkah itu? Berkah itu artinya Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kelihatannya sedikit, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sesuatu yang banyak. Ada orang yang mungkin dalam sebulan gajinya hanya 3 juta. Tapi dari 3 juta itu dia bisa memenuhi kebutuhannya. Dari penghasilannya itu ada yang bisa dia sisihkan untuk orang tuanya. Dari penghasilan itu ada yang bisa dia berikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Dari penghasilannya itu dia bisa menyokong kegiatan-kegiatan dakwah. Dari penghasilannya itu dia bisa menambah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghasilan itu walaupun kelihatannya sedikit, tapi penghasilan yang berberkah, karena dia membawa kebaikan yang banyak, baik bagi dirinya maupun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sebaliknya, bisa jadi ada orang yang penghasilannya sebulan 50 juta. Akan tetapi, dari 50 juta itu, tak ada sedikit pun dari penghasilan itu yang bisa dia sisihkan untuk kedua orang tuanya. Tak ada sedikit pun dari penghasilan itu yang bisa dia gunakan untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Tak ada sedikit pun dari harta itu yang bisa dia infakkan untuk keberlangsungan dakwah, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dari penghasilan itu dia senantiasa merasakan bahwa hidupnya sempit, bahwa apa yang dia peroleh itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka itu berarti harta yang dia dapatkan ini tidak berberkah. Karena walaupun secara nominal kelihatannya banyak, akan tetapi justru membuat kehidupannya sempit, tidak membawa manfaat kepada dirinya, tidak juga kepada saudara-saudaranya yang lain. Ada orang yang mungkin rumahnya kelihatan kecil, tapi dari rumah itu dia bisa hidup bahagia bersama dengan istrinya. Dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Dia bisa melahirkan generasi yang akan berbakti kepada orang tuanya dan bermanfaat bagi umatnya, dan sebelum itu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Dari rumah kecil itu dia bisa berangkat untuk melakukan aktivitasnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya dengan peran kehidupannya masing-masing. Dari rumah kecil itu dia bisa menerima tamunya, bahkan kadang-kadang dia juga bisa melakukan aktivitas dakwah di dalamnya. Rumah ini adalah rumah yang berberkah. Rumah ini bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, dan juga bermanfaat bagi saudara-saudaranya yang lain. Sementara di sisi lain kita melihat ada orang yang mungkin mempunyai rumah yang sangat besar, bahkan mungkin beberapa. Akan tetapi dari rumah itu tidak ada satupun yang dia bisa merasa betah untuk tinggal di dalamnya. Tidak ada satupun yang dia bisa merasakan kebersamaan bersama keluarganya. Tidak ada satupun di mana dia bisa mendidik anak-anaknya. Tidak ada satupun dari rumah-rumah itu yang menerima orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada satupun dari pintu-pintu rumah itu dia bisa memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Tidak ada satupun dari rumah itu di mana dia bisa berangkat dari rumahnya dengan perasaan bahagia, dengan perasaan senang, dengan keinginan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah seperti ini tidak berberkah. Karena walaupun dia kelihatan besar secara fisik,
secara kasat mata kita, akan tetapi sebenarnya dia sempit karena tidak memberi manfaat baik kepada dirinya maupun kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Dari pagi tadi hingga saat ini, apa yang telah kita lakukan? Apakah usia kita beberapa jam ini telah kita isi dengan kebaikan-kebaikan? Sudahkah dari tadi kita membaca Al-Quran? Adakah zikir-zikir yang telah kita lantunkan? Adakah nasihat yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita? Adakah kata-kata baik yang kita sampaikan kepada orang tua kita, kepada istri kita, dan seterusnya? Adakah kebaikan yang telah kita lakukan kepada saudara-saudara kita, utamanya bagi mereka yang membutuhkan? Apabila dari waktu-waktu yang kita miliki ini, kita sudah mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, sesuatu yang bernilai insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti waktu kita dari tadi hingga saat ini berberkah. Tapi sebaliknya, apabila dari tadi hingga saat ini waktu kita hanya berjalan begitu saja, tidak ada yang bisa kita jadikan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menambah kualitas kehidupan kita, tidak menambah dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memberi kebaikan kepada kita maupun kepada keluarga kita, apalagi kepada orang lain, maka kita harus khawatir jangan sampai waktu kita tidak berberkah, karena kelihatannya lama akan tetapi tidak memberi kepada kita manfaat di dunia maupun di akhirat. Sesuatu yang berberkah apapun itu adalah hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi kepada kita manfaat baik kepada diri kita pribadi maupun kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, apabila kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupan kita akan berberkah. Kehidupan kita yang bisa saja pendek, akan tetapi akan bernilai berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah bintul Harith. Beliau menceritakan radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan, bahwa suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau. Hina shalla as-subha, ketika beliau berangkat untuk melaksanakan salat subuh. Wahiyya fi masjidiha, sementara Juwairiyah bintul Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada di tempat salat beliau, masjid rumah beliau. Thumma raja'a ba'da an adha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ketika matahari sudah meninggi, ketika sudah masuk waktu duha, kurang lebih 2 jam setelah azan salat subuh. Wahiyya jalisatun, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati istri beliau masih duduk di tempat beliau tadi melaksanakan salat, di tempat istrinya itu melaksanakan salat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma zilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha?" Apakah engkau senantiasa berada dalam keadaan di mana saya tadi meninggalkan engkau ketika saya tadi menuju ke masjid untuk melaksanakan salat subuh? Qalat, "Na'am." Maka Juwairiyah mengatakan, "Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi rupa-rupanya Juwairiyah bintul Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi melaksanakan salat subuh hingga waktu duha tiba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke rumah, beliau senantiasa berzikir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian panjang zikir yang beliau baca, mulai dari Nabi berangkat hingga beliau kembali pulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya itu, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha maratin law wuzinat bima qulti mundhul yaumi lawazinat hunna." Sesungguhnya saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membaca dan mengucapkan setelahmu 4 kalimat. Yang mana 4 kalimat ini apabila dibaca 3 kali, maka dia sebanding dengan zikir yang engkau baca dari awal siang tadi. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membaca 4 kalimat saja, yang apabila dia dibaca 3 kali,
maka dia akan sebanding dengan zikir yang engkau baca mulai dari ketika tadi saya keluar dari rumah hingga saat ini saya pulang ke rumah. Amalan yang sedikit akan tetapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacaan itu adalah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, adada khalqihi, sebanyak makhluk-makhluknya, wa ridha nafsihi, dan sesuai dengan keridaannya, wa zinata arsyihi, dan seberat timbangan arasnya, wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat dan firman-firmannya. Zikir ini yang kelihatannya sangat sedikit ini, yang hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat ini, kata Rasulullah SAW, sebanding dengan zikir yang dilakukan oleh Juwairiyah bintul Harith, istri beliau, yang dilakukan semenjak beliau pergi melaksanakan sholat hingga waktu duha pagi hari ketika beliau kembali pulang ke rumahnya. Kita saksikan pemirsa Umat TV yang sama berbahagia bahwa ketika kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, bisa jadi amalan yang kita lakukan itu kelihatannya sedikit, akan tetapi dia bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berkah yang terdapat di dalamnya. Dalam beramal bukan hanya seberapa berat amal itu kita lakukan, bukan hanya seberapa banyak amal itu kita lakukan, akan tetapi tentunya seberapa sesuai dia dengan sunnah Rasulullah SAW, karena justru itulah yang akan bernilai lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi juga menjelaskan bahwa di antara makna berkah itu adalah waktu kita yang berberkah. Ada hadis lain dari Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita betapa waktu kita bisa kita upayakan agar supaya berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu an-nuru ma bainal jumu'ataini." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang membaca suratul kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya yang menerangi dirinya ma bainal jumu'ataini, antara 2 Jumat. Jumat itu hingga ke Jumat berikutnya. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang membaca suratul kahfi, maka akan ada cahaya yang menerangi dirinya dari Jumat itu hingga ke Jumat berikutnya. Ulama kita mengatakan bahwa an-nur di dalam hadis ini maksudnya adalah cahaya kebenaran yang akan menerangi kehidupan seseorang sehingga dia bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan pedoman syariat Islam yang akan membawa dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, apabila kita membaca suratul kahfi pada hari Jumat, itu berarti kita telah berupaya menjadikan waktu kita dari Jumat itu ke Jumat berikutnya sebagai waktu yang berberkah, sehingga kita bisa maksimal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, apabila Anda ingin waktu Anda berberkah, maka bacalah suratul kahfi pada hari Jumat. Salah satu di antara manfaat melaksanakan sunnah Rasulullah SAW adalah kita mendapatkan berkah dalam kehidupan kita, dalam waktu kita, dalam usia kita, dari fisik kita, dari harta kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan seterusnya. Satu kisah menarik yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, Ibnul Qayyim
menceritakan pengalaman pribadi beliau bersama gurunya. Beliau mengatakan bahwa salah satu di antara manfaat zikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia memberikan kepada orang yang melaksanakannya kekuatan hati dan ruh. Beliau mengatakan, wa hadartu Syekhul Islami Ibn Taimiyah maratan sallal fajr. Satu waktu saya hadir bersama Syekhul Islam Ibn Taimiyah melaksanakan salat subuh. Thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala ila qaribin min intisafin nahar. Kemudian beliau duduk di tempat beliau melaksanakan salat hingga mendekati tengah hari. Thumma iltafata ilayya. Maka kemudian beliau menoleh kepadaku karena saya duduk dan menunggu beliau. Beliau mengatakan, wa qala hadhihi gadwati, wahai muridku, inilah sarapanku. Walau lam atagaddal ghada'a saqatat quwwati. Seandainya aku tidak menyantap sarapan ini, maka niscaya kekuatanku akan melemah. Al-Imam Ibnul Qayyim dari pengalaman pribadi ini, dari kisah beliau tentang gurunya, ingin menceritakan kepada kita bahwa salah satu di antara rahasia kekuatan ruhiyah, kekuatan hati yang dimiliki oleh alim mujahid Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah karena beliau senantiasa menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menjadikan beliau sebagai ulama yang melahirkan karya-karya besar, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang melawan pasukan Tartar. Sarapan yang disebut oleh Syekhul Islam yang menjadikan beliau memiliki kekuatan hati yang kemudian melahirkan kekuatan fisik adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi secara fisik kita lemah, bisa jadi secara fisik kelihatannya kita tidak mampu, akan tetapi dengan kekuatan ruhiyah, dengan kekuatan hati, kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain, yang mungkin secara fisik kelihatan lebih sehat, yang mungkin secara fisik mungkin kelihatan lebih baik. Akan tetapi ketika hati ini lemah, ketika ruhiyah ini lemah, maka fisik kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru fisik kita akan menjadi beban bagi kita, tidak memberi manfaat kepada kita, baik secara pribadi kita maupun kepada saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Manfaat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan kehidupan kita berberkah. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia. Buah manis yang ketiga, apabila kita mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha keras untuk komitmen dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah menghindarkan kita dari bid'ah, menghindarkan kita dari perilaku mencemari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternodai sehingga mungkin orang lain menyangka bahwa seperti itulah sebenarnya ajaran Islam, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita tentunya ingin bahwa sebagaimana kita mendapatkan atau ajaran agama ini sampai kepada kita murni sebagaimana adanya yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga ingin agar supaya agama ini sampai kepada saudara-saudara kita, kepada generasi kita, sebagaimana juga disampaikan dahulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah kita menjaga kemurnian Islam. Apabila kita menjalankan ajaran Islam ini sesuai dengan petunjuk langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan terhindar dari bid'ah. Kita akan terhindar dari bentuk-bentuk penyimpangan terhadap atau bentuk-bentuk penodaan terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah menarik dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fis sir.
bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang dan bertanya langsung kepada istri-istri beliau, bagaimanakah amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sendiri, ketika beliau di depan umum, ketika beliau di masjid, ketika beliau melaksanakan safar. Tentunya sahabat-sahabat beliau bisa secara langsung melihat amal ibadah beliau. Rupa-rupanya mungkin mereka melihat bahwa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam tanda petik biasa-biasa saja. Mereka ingin melihat lantas dengan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu, apa kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau di rumah? Bisa jadi beliau melakukan amalan-amalan yang berbeda dibanding ketika beliau berada di hadapan sahabat-sahabat beliau. Yang tentunya hal itu mereka bisa ketahui dari informasi langsung yang mereka gali dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh istri-istri beliau melakukan ibadah ini dan itu. Mereka kemudian berpikir, seakan-akan mereka menganggap bahwa ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkesan sedikit. Mereka berpikir bahwa bisa jadi sedikitnya ibadah yang dilakukan oleh Rasul itu adalah karena beliau adalah utusan dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi sedikitnya amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah karena memang beliau manusia suci yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lalu maupun yang akan datang. Sementara kami-kami ini, sementara kita-kita ini, manusia biasa yang bukan nabi, bukan pula rasul, maka tentunya fikir mereka, kita harus melaksanakan amal ibadah yang lebih berat, lebih banyak, baik secara kualitas maupun kuantitas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mereka kemudian mengatakan, faqala ba'duhum, sebagian di antara mereka mengatakan, la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikah karena saya akan mengabdikan kehidupan saya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lagi saya akan disibukkan oleh istri, tidak akan lagi saya disibukkan oleh keturunan, tidak akan lagi saya disibukkan oleh urusan-urusan keluarga. Apabila saya bebas dari hal-hal itu, maka saya bisa fokus dan konsentrasi hanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ba'duhum la akulul lahma. Saya tidak akan makan daging. Yang kedua mengatakan, saya tidak ingin terganggu dengan persoalan makanan. Makanan daging adalah makanan mewah. Biarlah itu dinikmati oleh orang lain. Biarlah orang lain sibuk dengan urusan makanan mereka. Sementara saya tidak akan menyibukkan diri dengan urusan makanan. Oleh karena itu, sejak saat ini, saya tidak akan makan daging. Sehingga saya bisa meluangkan waktu saya untuk lebih banyak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala ba'duhum la anamu ala firash. Sebagian di antara mereka mengatakan, saya tidak akan tidur di atas tempat tidur. Saya tidak akan menggunakan waktu malam saya untuk tidur, untuk beristirahat. Dengan kata lain, bahwa seluruh waktu malam saya akan saya pergunakan hanya untuk melaksanakan salat malam, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan ada lagi tidur malam setelah hari ini. Seluruh waktu malam saya hanya akan saya gunakan semata-mata beribadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, kalau kita melihat sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka ingin lakukan sebenarnya adalah hal-hal yang luar biasa. Apa yang mendorong mereka untuk melaksanakan apa yang mereka niatkan itu adalah keinginan mereka untuk lebih bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin agar supaya waktu mereka lebih banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin agar supaya perhatian mereka lebih banyak dicurahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin agar supaya waktu-waktu istirahat mereka sekalipun dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan mereka tulus untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, bagaimana respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fahamidallaha wa athna alaihi. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara di hadapan sahabat-sahabatnya. Beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian beliau mengatakan, ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Kenapa ada kaum yang mengatakan ini dan itu, mengatakan bahwa saya tidak akan menikah, mengatakan bahwa saya tidak akan makan daging, mengatakan bahwa saya tidak akan tidur di atas kasur. Maka beliau mengatakan, lakinni usolli wa anam. Akan tetapi saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling bertakwa, saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usolli wa anam. Saya melaksanakan salat di waktu malam, akan tetapi saya juga tetap tidur dan beristirahat. Wa asumu wa uftir. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Di antara hari-hari saya, benar, ada di antara hari-hari sepanjang tahun itu yang saya gunakan untuk berpuasa. Namun ada juga di antara hari-hari itu di mana saya berbuka dan tidak berpuasa di dalamnya. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita-wanita. Artinya, walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa, kekasih Allah Subhanahu wa taala, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling murni ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, paling teguh dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah ini dengan ukuran-ukuran tertentu, dengan takaran-takaran tertentu. Beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah tapi tidak melupakan hak-hak lain, tidak melupakan hak pribadinya, tidak melupakan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menutup perkataannya dengan pernyataan yang sangat tegas. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa-siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak senang kepada sunnahku, tidak senang kepada ajaranku, tidak setuju kepada tuntunanku, falaysa minni, maka dia tidak termasuk ke dalam golonganku. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia. Di dalam hadis ini, keinginan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ditentang oleh Nabi. Keinginan mereka sudah benar. Maksud dan tujuan mereka sudah betul, bahwa mereka ingin mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya yang mereka mampu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah caranya. Bahwa semestinya mereka ibadah, mereka melaksanakan ibadah persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang lebih sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau. Bahkan beliau menegaskan bahwa apabila ada pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu yang tidak setuju, tidak senang, dan tidak sejalan dengan ajaran yang beliau bawa, dengan sunnah yang beliau sampaikan, maka mereka justru keluar dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita tidak ingin menjadi orang-orang tersebut. Kita tidak ingin keluar dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita lakukan adalah melakukan ibadah, maka yang kita lakukan adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk dan pedoman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, buah manis yang kita dapatkan ketika kita mengamalkan sunnah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama bahwa amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taqarrub yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa amalan kita akan berberkah, yang selanjutnya akan menjadikan kehidupan kita, keluarga kita, harta kita, waktu kita seluruhnya juga berberkah, sehingga memberi manfaat kepada kita dan orang-orang di sekitar kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, dengan melaksanakan ibadah dan amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa terhindar dari upaya-upaya mencemari dan menodai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita masuk ke dalam golongan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya merupakan jalan satu-satunya yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia,
Demikianlah adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.